Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gresilia Lydia Lupur dari Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem menghirup oksigen O2 dan dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Di dalam respirasi terdapat beberapa bagian saluran pernapasan, yaitu pernapasan bagian atas yang terdiri dari nasal cavity atau hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan saluran pernapasan bagian bawah yaitu bronkus, paru-paru, bronkulus, dan alveolus. Yang pertama, nasal cavity atau hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuk dan keluarnya udara. Berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, penyaring udara yang masuk ke paru-paru, dan sebagai indera penciuman. Dalam rongga hidung terdapat saraf-saraf atau pembau berfungsi sebagai penerima rangsangan berupa bau. Silia berfungsi sebagai penyaring udara, dan lendir berfungsi menghasilkan mukus atau ingus sehingga melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Selanjutnya, faring atau tekak. Faring adalah suatu saluran otot selaput, kedudukannya tegak lurus, berfungsi sebagai saluran udara yang masuk dari hidung. Faring memiliki beberapa bagian, yaitu nasofaring atau daerah yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua, orofaring membuka ke arah rongga mulut, dan yang ketiga, laring ofaring atau membuka ke arah laring. Yang selanjutnya, laring. Laring berfungsi sebagai kotak suara tempat diproduksinya suara. Laring memiliki tulang rawan yang tidak berpasangan, yaitu epiglotis sebagai katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu menelang. Yang kedua, tulang rawan diroid atau berbentuk seperti temeng dan berada di sebelah anterior. Yang ketiga, tulang rawan ericoid atau membatasi bagian bawah laring dan berbentuk seperti cincin. Yang selanjutnya, trakea atau tenggorokan. Trakea adalah tabung berbentuk pipa seperti huruf C yang dibentuk oleh tulang-tulang rawan atau trakea. Berbentuk seperti pipa yang selalu terbuka, berfungsi sebagai saluran menuju ke arah bronkus. Trakea terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan paling luar yang terdiri atas jaringan ikat. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan bagian cincin tulang rawan tidak tersambung pada esofagus. Yang ketiga, lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelum bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Lendir berfungsi untuk menangkap debu atau mikroorganisme. Dan selanjutnya, bronkus dan bronkiolus. Bronkus atau cabang tenggorokan, struktur dinding bronkus hampir sama dengan trakea. Perbedaannya, dinding trakea lebih tebal dibandingkan dengan dinding bronkus. Bronkus terbagi menjadi 2, yaitu kiri dan kanan. Bronkus juga memiliki selaput lendir dan rambut getar. Bronkus bercabang 3 menuju paru kanan, dan bronkus bercabang 2 menuju paru kiri.
Bronchioles atau percabangan yang membentuk saluran lebih kecil disebut bronchioles. Cabang-cabang bronchioles akan semakin halus dan cabang-cabang tersebut masuk ke gelembung paru-paru atau alveolus. Yang selanjutnya paru-paru dan alveolus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat yang disebut diafragma. Terdapat paru-paru kanan dan kiri sebagai tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Selaput yang membungkus paru-paru disebut pleura, dan ujung dari bronchioles pada paru-paru tempat berfungsi tempat pertukaran gas disebut alveolus. Alveolus atau saluran yang paling ujung pernapasan disebut alveolus yang berupa gelembung-gelembung udara. Fungsi alveolus sebagai masuknya oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan CO2 dan air dari darah. Epitel pipi yang melapisi alveolus memudahkan darah yang di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen. Alveolus terdiri dari 3 sel utama. Yang pertama, squamosal atau alveolur tipe 1 sebagai sel-sel pembentuk struktur alveolur. Yang kedua, sel alveolar besar tipe 2 berfungsi membantu mengurangi tegangan pada permukaan air. Yang ketiga, sel-sel epitel squamosa sebagai pembentuk kapiler yang menanti kapiler tersebut berfungsi dalam difusi gas. Kita masuk yang berikutnya, yaitu mekanisme pertukaran udara. Mekanisme pertukaran udara terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pernapasan internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi dalam jaringan tubuh. Dan yang kedua, pernapasan eksternal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Proses pernapasan manusia. Yang pertama, ekspirasi. Proses pembuangan karbon dioksida dan uap air dalam tubuh ke lingkungan. Dan inspirasi, proses pengambilan oksigen dan lingkungan ke dalam paru-paru. Mekanisme pernapasan dada dan perut terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses respirasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ventilasi pulmoner, volume pulmoner, kapasitas pulmoner, difusi dan perfusi. Masuk berapa menit? Ventilasi pulmoner, proses pertukaran udara alveolu dan atmosfer atau udara luar. Ventilasi pulmoner tergantung pada kecukupan oksigen di udara. Yang kedua, volume pulmoner. Volume tidal, jumlah udara yang digunakan pada tiap siklus respirasinya, 500 ml pada laki-laki dan 400 ml pada perempuan. Volume cadang inspirasi, jumlah udara yang didapat adalah 3.100.000 ml. Yang berikutnya, volume cadangan ekspirasi, jumlah udara yang dikeluarkan adalah 1.200.000 ml. Dan yang ketiga, yang berikutnya, volume residu, jumlah udara yang tersisa setelah ekspirasi minimalnya 1.200.000 ml. Kapasitas pulmoner. Kapasitas total paru, jumlah udara mekanisme setelah inspirasi maksimal adalah volume tidal tambah volume cadangan inspirasi ditambah dengan ekspirasi ditambah dengan volume residu sama dengan 6.000 ml. Kapasitas vital, jumlah udara yang dapat diekspirasi setelah inspirasi kuat sama dengan 4.800 ml. Yang berikutnya, kapasitas inspirasi, jumlah maksimal yang didapat setelah ekspirasi normal
sama dengan 3.600 mil. Yang ketiga, kapasitas fungsional residu, volume cadangan ekspirasi tambah volume residu sama dengan 7.400 mil. Difusi adalah pergerakan gas atau partikel dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Perfusi adalah distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kelainan-kelainan pada sistem pernapasan, yang pertama asma, yang kedua sinusitis, yang ketiga rinitis, yang keempat asfiksi, yang kelima bronkitis, yang keenam pneumonia, yang ketujuh TBC, yang kedelapan emifisema. Sumber referensi. Sekian dan terima kasih.